Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara mengenai array dua dimensi. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi array satu dimensi. Sebelumnya, mari kita sedikit review kembali array satu dimensi. Nah, ini adalah perintah untuk menciptakan sebuah array satu dimensi. Hal yang paling penting di sini ini adalah int, itu artinya array nanti akan berisi integer. Kurung siku ini menandakan bahwa kita akan membuat suatu deretan array, deretan elemen ya, yang kita sebut array. MyArray di sini artinya ini adalah nama variabel array kita. Jadi ini nama yang diciptakan sendiri. Nah, di sini kita sudah selesai mendeklarasikan array yang akan kita buat, tetapi array ini masih belum ada wujudnya. Ya, jadi array ini variabelnya sudah disebutkan, tetapi tidak ada wujudnya secara fisik karena belum diciptakan. Nah, bagaimana menciptakan dan menyediakan tempat untuk array? Kita harus new integer 10. Nah, jadi new itu berarti kita siapkan tempat. Jadi bukan cuma planning bahwa nanti akan ada array yang berisi integer, tetapi dengan new int kita benar-benar mencari tempat yang cukup untuk int sebanyak 10 buah ya. Nah, jadi dua perintah ini bisa disatukan menjadi satu baris, menjadi seperti yang ada di bawah ini. Hasilnya setelah kita jalankan itu akan disediakan tempat sebanyak 10 dan akan diberi indeks 0 sampai 9. Jadi menciptakan array itu berarti kita bukan hanya membuat variabelnya saja, tetapi hal yang paling penting supaya kita bisa memakainya, yaitu dengan benar-benar menyiapkan tempat di memori sebesar ukuran integer sebanyak 10 dikalikan 10 ya. Jadi analoginya seperti kita kalau misalnya ingin menyediakan tempat untuk ruang kelas. Nah, misalnya saya punya rencana membuat 10 ruang kelas. Satu ruang kelas kira-kira berapa meter persegi? Jadi kalau 10 berarti saya harus menyediakan lahan 10 kali berapa meter persegi. Nah, demikian juga waktu kita menyatakan new integer, dia akan mencari tahu integer itu butuh tempat seberapa. Lalu kemudian dibutuhkan berapa buah integer? Oh, dibutuhkan 10 integer. Maka berarti kebutuhan satu integer dikalikan 10 itu adalah jumlah memori yang dibutuhkan dan akan disiapkan untuk MyArray. Dengan cara yang sama kita bisa membuat array double. Perubahannya di mana? int-nya semua diganti double ya. Jadi formula penulisannya gitu ya, format penulisannya itu adalah nama tipe datanya, kurung siku, lalu sebutkan variabelnya. Ini tanda bahwa itu adalah sebuah array. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, formatnya masih sama. Formatnya sama, tipe datanya berbeda. Maka kita bisa sebutkan bahwa untuk membuat array, formatnya adalah sebutkan data type, lalu diikuti kurung buka, kurung tutup, kurung siku, tidak perlu diisi angka, ya. Lalu sebutkan nama variabel array-nya. Kemudian sama dengan new tipe data itu lagi. Nah, sekarang siapkan tempatnya berapa. Enggak boleh tidak diisi kalau yang ini ya. Karena untuk menyiapkan tempat itu harus exact. Nah, angka yang ada di sini bisa juga diisi dengan variabel lain yang sudah diinputkan misalnya. Atau sudah jadi konstanta. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi hari ini. Kenapa saya memulainya dari array satu dimensi?
Karena kalau Anda lihat hasil cara format penulisannya itu hampir sama. Ya, cuma bedanya karena 2 dimensi, 1 dimensi itu ibaratnya benang gitu ya. Sedangkan 2 dimensi anggap saja seperti kertas. Ada 2 sisi di sana. Nah, karena 2 dimensi, maka kurung sikunya isinya bukan cuma 1 angka, ya. Kalau 1 angka, hasilnya gambarnya seperti benang itu tadi, seperti kotak-kotak ke kanan aja. Tapi karena 2 dimensi, dibutuhkan 2 parameter. Karena itu, di dalam kurung sikunya ada tanda koma. Kemudian waktu new, itu bukan hanya diisikan 1 angka maksimal, tetapi ada 2 macam angka maksimal yang dipisahkan koma juga. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat contohnya, misalnya kalau kita ingin membuat array 2 dimensi, yang isinya integer semua, maka kita menulisnya integer, kurung siku, koma, gitu ya, di dalamnya. Lalu misalnya namanya myArray. Nah, myArray ini kemudian kita isi sama dengan new integer, kurung siku lagi. Nah, isinya itu bukan hanya 1 angka, tapi 2 angka. 2 angka ini artinya yang depan itu biasanya dipakai untuk maksimal baris, yang belakang maksimal kolom. Nah, ini kalau digambar Anda bisa melihat bahwa sekarang ada ketinggiannya ya. Kalau tadi hanya ke kanan, sekarang ke kanan dan ke bawah. Nah, 2 itu ada di sini, ada 2 baris. Kolomnya ada 3, itu yang kita rancang di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menulis salah satu elemen array 2 dimensi? Saya tadi mengawali dengan array 1 dimensi karena basically sangat mirip ya. Jadi cara kerjanya array 1 dimensi dengan array 2 dimensi sangat mirip. Perbedaannya hanyalah kalau tadinya itu indeksnya ada 1, sekarang ada 2. Jadi kalau Anda melihat di array 1 dimensi itu array name kurung siku indeks saja. Kalau di sini sekarang ada baris, ada kolom yang dipisahkan koma, ya. Kemudian untuk membacanya dan menyimpannya di variabel lain sama juga. Cuma sekarang bedanya ada baris dan kolom begitu saja. Nah, latihan kita hari ini, jadi sebenarnya array 1D dengan 2D sama, cuma sekarang kita belajar mengelola baris dan kolom, yang biasanya kita hanya mengelola indeks saja. Nah, silakan dibaca latihan kita hari ini. Ya, dalam latihan ini, ceritanya dalam suatu perkuliahan, seperti perkuliahan kita ini, setiap minggu mahasiswa mendapat tugas dan memperoleh nilai per minggu. Maka Anda diminta untuk membuat program input semua nilai dalam setiap minggu dari seluruh mahasiswa. Baris itu menyatakan mahasiswa urutan keberapa, sedangkan kolom menyatakan nilai minggu keberapa. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi misalnya baris 3 yang saya beri merah itu, kolom 0. Artinya apa? Artinya ini mahasiswa urutan keempat. Karena kan nomor itu nomor indeks array mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 itu berarti orang keempat. Terus kemudian nilai kolom 0 berarti nilai pertama, minggu pertama. Jadi nilai dari mahasiswa keempat di minggu pertama adalah 65. Nah, sekarang Anda diminta untuk membuat program untuk. Ada banyak ya di sini. Yang pertama, menginputkan semua
data nilai mahasiswa setiap minggu. Yang kedua, menampilkan nilai tersebut, tapi modelnya dalam bentuk array 2 dimensi. Yang ketiga, menampilkan nilai tertinggi yang pernah ada. Tidak peduli mahasiswanya siapa, tidak peduli minggu keberapa. Jadi pokoknya semua dicampur dalam array ini, 2 dimensi ini, nilai berapa yang paling tinggi. Yang keempat, ada perubahan sedikit ya. Nilai tertinggi tapi setiap mahasiswa. Jadi mahasiswa pertama itu dicek nilai mingguannya yang paling tinggi apa. Mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, demikian seterusnya. Yang nomor 5 kebalikannya, nilai tertinggi setiap minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Yang nomor 6 menampilkan nilai tertinggi mahasiswa tertentu. Kalau yang nomor 4 tadi setiap mahasiswa, sekarang mahasiswa satu aja. Nah, mahasiswa yang mana? Itu nomor indeks mahasiswanya diinputkan. Kalau dia mengisikan 0 berarti mahasiswa pertama. Kalau 5 berarti mahasiswa ke-6 ya. Oh sorry, ngisinya harusnya 1 ya. Kalau 1 berarti indeks 0. Kalau 6 berarti indeks 5 ya. Terus kemudian menampilkan nilai tertinggi dari salah satu minggu aja. Sama dengan yang nomor 6, nomor minggu keberapanya diinputkan. Dan inputnya mulai angka 1, berarti harus dikurangi 1. Kemudian lanjutannya, jadi ada banyak soal yang bisa Anda pakai, tetapi sebenarnya ada kemiripan, jadi jangan khawatir bahwa ini akan menghabiskan waktu, karena sebenarnya ada kemiripannya. Menampilkan rata-rata semua nilai yang tersimpan. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini ada kemiripan ya. Jadi yang nomor 2 ini bukan seluruh nilai, tetapi rata-rata setiap mahasiswa. Kemudian rata-rata setiap minggu. Kemudian rata-rata salah satu mahasiswa. Kemudian rata-rata salah satu minggu. Dan yang paling akhir adalah menampilkan minggu yang mana nilai rata-ratanya paling buruk. Nah, nomor 6 ini kira-kira kalau masuk kategori soal sedang sulit ya. Jadi saya sarankan jangan lompat-lompat mengerjakannya. Seperti saya pernah sebutkan, saya sudah mengatur semua soal ini mulai dari yang termudah, bukan yang termudah, tapi sebenarnya bisa dikerjakan secara bertahap ya. Nah, sekarang kita coba membahas yang pertama. Menginputkan semua data mahasiswa pada setiap minggu. Sebelum kita mengerjakan tersebut, kita kembali mengingat bagaimana sih kalau menginputkan data di array 1 dimensi. Kalau menginputkan banyak data ke dalam sebuah array, kita membutuhkan for. Kalau kita sudah tahu berapa banyak data yang diinputkan, anggap saja jumlah data yang mau diinputkan itu ada di variabel namanya max data ya. Maka ini adalah contoh mengisikannya di array 1 dimensi, yaitu kita pakai for, indeksnya mulai 0 selama lebih kecil max data, lalu kemudian kita isi array index sama dengan, ya ini inputnya pakai console write line ya, read line, sorry. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya dengan 2 dimensi. 2 dimensi dengan 1 dimensi, perbedaannya cuma kalau 1 dimensi, angka yang dicatat ada 1 aja, panjangnya. Kalau 2 dimensi ada 2 macam panjang, yaitu banyak baris, banyak kolom. Atau bisa disebut jumlah baris maksimal, jumlah kolom maksimal.
Nah, dalam hal ini karena baris itu menyatakan mahasiswa, kolom menyatakan minggu, maka baris maksimal adalah jumlah mahasiswa. Kolom maksimal itu adalah jumlah minggu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu itu, maka inputnya bukan inputkan jumlah baris maksimal, tapi inputkan jumlah mahasiswa. Tapi itu akan kita pakai nanti sebagai jumlah baris maksimal. Oke, nah tadi sudah kita lihat bagaimana mengisikan data di array satu dimensi. Perbedaannya hanya menambahkan satu for lagi ya. Kalau tadi hanya ada satu for, karena sekarang datanya itu untuk setiap baris ada banyak kolom, maka for yang paling luar itu baris sebanyak jumlah mahasiswa, lalu setiap mahasiswa kita isikan nilai per minggu. Jadi di dalamnya ada for kolom 0 sampai jumlah minggu. Kemudian untuk inputnya, array-nya itu biasanya cuma ada satu indeks, tapi sekarang diubah menjadi baris, kolom. Jadi perbedaannya ada di sini, ada di for, lalu di array-nya ada baris, kolom ya. Biasanya cuma satu aja. Jadi Anda kalau melihat polanya itu tidak terlalu berbeda ya antara array satu dimensi dengan dua dimensi. Mari kita lihat latihan yang kedua. Tadi inputnya. Sekarang bagaimana kita menampilkannya? Pola memakai for, di dalamnya ada for lagi. Itu bisa kita pakai terus selama mengerjakan berbagai soal array dua dimensi. Polanya mirip-mirip. Anda akan melihat bahwa ini sebenarnya tidak sulit. Dan mungkin lama-kelamaan Anda akan terbiasa karena polanya sangat mirip. Kita terbiasa membuat for baris, di dalamnya ada for kolom. Tapi sebenarnya ini kalau mau dibalik juga nggak apa ya. Tetapi kalau kita ingin menampilkan apa adanya, barisnya diurutkan dulu ke bawah, lalu kemudian ada kolomnya ke kanan, maka kita mungkin akan memakai model seperti ini. For-nya tetap sama seperti tadi, tetapi perintah di dalamnya for itu adalah console write. Tampilkan isi array pada baris dan kolom tertentu. Nah, triknya di sini adalah setiap baris kita akan menampilkan semua isi kolom, setelah itu turun baris. Ingat ya, tampilkan dulu sampai habis kolom terakhir, baru turun baris. Karena itu console write line-nya ada di sana. Console write line-nya bukan di dalamnya for kolom, karena kita bukan menampilkan satu angka turun baris, satu angka turun baris. Tetapi kita tampilkan semua angka sampai selesai, baru kemudian kalau sudah kurung tutup ini, baru turun baris. Oke, itu adalah latihan yang bagian kedua. Bagian yang ketiga, menampilkan nilai tertinggi dari seluruh isi array. Nah, untuk itu kita kembali melihat bagaimana sih kita mencari nilai tertinggi dari array satu dimensi. Nah, ini adalah caranya. Kita sudah pernah bahas ini sebelumnya, yaitu kita akan punya variabel tertinggi yang mula-mula diisi dengan angka paling depan, yaitu indeks 0. Lalu kalau kita mau catat indeksnya berapa yang tertinggi itu kita isi 0, karena tadi kan angka yang tertinggi di indeks 0. Lalu kemudian kita bisa for, boleh saja mulai depan sampai belakang, lalu kita cek kalau indeksnya, kalau nilainya di indeks tersebut lebih tinggi dari yang tertinggi, maka tertingginya diganti. Tentu saja indeks tertinggi juga diganti.
Kalau sudah selesai diulang-ulang, checkingnya sampai belakang selesai, maka yang tertinggi dan indeks tertinggi bisa ditampilkan. Nah, ini kalau satu dimensi. Anda bisa lihat bahwa nanti dengan dua dimensi, itu programnya tidak jauh berbeda dengan ini. Mari kita lihat. Nah, jadi perbedaannya di mana? Karena ada dua, di dalamnya diberi for kolom. Kemudian semua yang lainnya, yang tadinya array-nya itu cuma satu isinya, sekarang jadi dua ya. Kalau tadi diambil dari indeks 0, sekarang yang paling pojok itu indeks baris 0, kolom 0. Dan yang dicatat bukan cuma indeksnya saja, karena indeks itu ada dua macam ya. Ada baris, ada kolom, jadi kita catat dua-duanya. Baris tertingginya berapa, kolom tertingginya berapa. Dua-duanya diisi 0 dulu. Lalu tinggal kita cek, kalau lebih tinggi dari yang tertinggi, ya disesuaikanlah nilainya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, keluar paling akhir ditampilkan. Nah, Anda lihat tidak sulit ya, karena polanya sama antara 1D dengan 2D. Yang keempat. Yang keempat ini trikinya adalah bukan mencari nilai tertinggi dari semuanya, tetapi mencari nilai tertinggi untuk setiap mahasiswa. Karena itu ada perubahan. Jadi kalau di sebelumnya gitu ya, kita menentukan nilai tertingginya paling atas. Karena apa? Karena kita mencari nilai tertinggi untuk semua matriks. Nah, sekarang kita mencari nilai tertinggi untuk setiap mahasiswa. Jadi setiap baris kita harus cari kolom mana yang paling tinggi dan nilainya berapa. Maka itu diletakkan di dalam for baris, karena untuk setiap baris kita menentukan nilai tertinggi baru. Kemudian kita tidak perlu baris tertinggi lagi. Karena apa? Karena kita mencari di setiap baris. Yang kita cari adalah kolomnya, maka baris tertinggi dihapuskan. Terus kemudian yang berubah lagi, tadinya ini adalah nilai 0,0. Nah, sekarang berubah-berubah ya. Jadi di baris ke-0 yang dianggap tertinggi itu adalah 0, 0. Di baris 1, mula-mula yang dianggap tertinggi adalah 1, 0. Di baris 2, yang dianggap tertinggi adalah 2,0. Demikian seterusnya, itu mula-mula. Jadi kolom yang paling pertama, yaitu kolom 0, itu yang dianggap tertinggi. Nah, kemudian baru bagian yang selanjutnya sama ya dengan sebelumnya. Perbedaannya ada sedikit, yaitu tidak ada lagi baris tertinggi yang dicatat dan berubah. Perbedaan lainnya, kalau tadi menampilkan nilai tertingginya itu paling akhir, sekarang di setiap baris harus ditampilkan nilai tertinggi, karena ini nilai tertinggi untuk setiap mahasiswa. Nah, itu adalah latihan yang keempat. Pembahasan latihan yang keempat. Untuk latihan-latihan berikutnya, silakan dikerjakan, dan seperti biasa kita akan bertemu sejenak setelah Anda mencoba beberapa latihan tersebut. Kalau tidak selesai bisa dilanjutkan, kemudian bisa bertanya di grup yang ada asisten dosen ya. Jadi Anda bisa bertanya tentang apa saja yang Anda mengalami kendala di dalam pengerjaan latihan-latihan tersebut. Oke, sampai bertemu beberapa saat lagi.